Kalau sekitar 10 sampai 11 tahun yang lalu Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ketika publik sudah terdiam dan tak banyak lagi membahas soal akun Fufu Fafa, malah diangkat lagi oleh Ade Armando, kader PSI, anak buah dari Kaisang, dan lucunya pembelaan Ade Armando ke Gibran sepertinya justru malah menjadi blunder guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Lantas soal akun Fufu Fafa yang dikatakan Oke. adalah akun milik Gibran. Sejak kabar Fufu Fafa ini disebarkan pada Agustus lalu, sampai saat ini tak pernah terbukti bahwa akun Fufu Fafa ini memang akun Gibran. Ya. Si penyebar gosip tiba-tiba saja menghilang, sementara pasukan anti Jokowi terus mengatakan dengan nada pasti bahwa akun itu pasti milik Gibran. Buat saya sih persoalan intinya bukanlah pada siapa pemilik akun Fufu Fafa. Saya sendiri memang termasuk yang tidak percaya Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa yang menyerang Prabowo dengan cara yang sangat merendahkan. Tapi buat saya persoalan intinya, kalau sekitar 10 sampai 11 tahun yang lalu Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Nah, itu guys. Adakah tindakan kriminal yang dilakukannya saat dia menggambarkan Prabowo sebagai misalnya perwira pecatan dan memiliki anak yang melambai? Itu memang kurang ajar, tapi itu bukan kejahatan. Ya. Kalau itu memang ditulis Gibran, itu sangat mungkin dilakukan dalam konteks pertarungan Jokowi versus Prabowo yang luar biasa tajam di masa itu. Dan yang harus diingat, itu adalah postingan 1 dekade lalu. Sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Mengungkitnya kembali sekarang dan bahkan berharap bahwa itu bisa digunakan untuk membangkitkan kemarahan Prabowo sehingga dia membatalkan diangkatnya Gibran sebagai wakil presiden, ya jelas menjijikkan. Itu serangan rendah yang tidak bermoral. Dalam hal ini cerita tentang akun Fufu Fafa dan jet pribadi ini memang berbeda dengan fitnah bahwa Jokowi anak PKI. Namun kurang lebih polanya serupa. Para pelaku kebohongan besar ini dengan sengaja berulang-ulang men-spin informasi yang akan menciptakan persepsi buruk mengenai korban. Dalam kasus akun Fufu Fafa, Gibran berusaha digambarkan sebagai orang yang sama sekali tidak pantas menjadi wakil Presiden Prabowo karena dia tidak beretika. Dia menjelek-jelekan Prabowo dan dia bahkan sering bicara mesum. Tuduhan ini bermasalah karena tidak ada bukti bahwa Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Dan ini bermasalah karena yang diangkat adalah apa yang ditulis akun Fufu Fafa 1 dekade yang lalu, dan yang diangkat pun sekedar ejekan-ejekan kurang ajar yang sangat biasa ditemukan dalam pertarungan politik di Indonesia. Kita bisa diskusi lebih panjang lagi, tapi untuk sementara saya akhiri dulu. Yang penting saya bahagia bahwa aksi kebohongan besar yang kembali dijalankan kubu anti Jokowi berjalan seperti tak tentu arah. Saya bahagia aksi kebohongan besar ini tidak makan banyak korban. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Kata Ade Armando gini, kalau Gibran pemilik akun Fufu Fafa, memang kenapa? Nggak kenapa-napa sih, cuman ya akuin aja gitu loh. Akuin aja kalau itu akunnya dia dan minta maaf juga atas perilaku-perilaku yang brutal di masa lalu itu. Netizen speak up, Intinya sih ya ngaku aja gitu loh. Atau juga gak bakalan dia apa-apain. Kan bapaknya masih presiden dan dia wakil presiden yang terpilih. Ya nggak mungkin lah dia di penjara, ya kan? Ade Armando, kalau Gibran pemilik akun Fufu Fafa memang kenapa? Ade, nih dengerin nih Ade ya. Gibran itu calon wakil presiden Indonesia ya, yang sebentar lagi akan dilantik ya. Kita bisa bayangin nggak? Kita akan memiliki wakil presiden yang otaknya kagak beres. Kalau hanya sekedar netizen gitu ya yang berkomentar seperti itu ya nggak terlalu nggak terlalu berpengaruh besar lah terhadap bangsa dan negara gitu ya.
Lah ini wakil presiden gitu loh, ya. Seorang wakil presiden itu ya seharusnya ya, selayaknya ya, dia memiliki rekam jejak yang baik ya, prestasi gitu. Ini rekam jejak Fufu Fafa. Aduh. Kalau begitu ya berarti adek sudah memvalidasi ya dengan pertanyaan seperti itu. Kalau memang Gibran pemilik akun Fufu Fafa, terus kenapa? Ya berarti itu secara tidak langsung adek memvalidasi ya, membenarkan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Kok bisa? Emang kenapa katanya? Ini dosen loh yang ngomong. Waktu Rocky Gerung bilang Presiden Jokowi adalah bajingan tolol, dia bilang gak pantas. Dia bilang Rocky adalah orang yang tak mengenal adab dan bodoh. Karena itu dia layak dikecam dan dihina balik. Kenapa gak pakai sudut pandang yang sama? Bahwa jika benar Fufu Fafa adalah Gibran, maka Gibran adalah orang yang tak mengenal adab dan bodoh. Emang boleh Wapres tak mengenal adab dan bodoh? Dan beda antara Rocky dan Fufu Fafa. Objek yang dihina oleh Rocky adalah presiden, sedangkan Fufu Fafa menghina banyak orang secara personal. Bukan cuma Prabowo, artis-artis yang gak ada kaitannya pun dihina, yang bahkan masuk kategori fitnah dan pelecehan seksual. Dia bilang anak Prabowo adalah homo. Apa dasarnya coba? Kalau anak Prabowo ngelaporin itu boleh nggak? Kalau artis-artis yang dilecehkan mau lapor boleh nggak? Boleh dong. Masih nanya emang kenapa? Dosen kok logikanya sungsang. Oke guys, jadi sepertinya memang pembelaan Ade Armando kepada Gibran soal siapa pemilik akun Fufu Fafa ini malah menjadi blunder guys. Pasalnya video Ade Armando menjadi viral di Twitter yang menyebabkan heboh lagi, ditambah lagi dengan laporan pasukan bawah tanahnya Pak Jokowi ke pihak institusi kepolisian. Apa lupa akun Fufu Fafa tersebut dinilai sudah menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto, SBY, Anies, dan juga Syahrini juga mengalami pelecehan seksual, guys. Jadi memang sebelumnya sempat hebohkan publik ketika Ade Armando memberikan respon atas isu akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran. Meski ia tidak secara langsung mengonfirmasi kepemilikan Gibran atas akun Fafa, pernyataan terkesan meremehkan masalah yang sedang hangat dibicarakan, guys. Pernyataan Ade tersebut memang memicu reaksi keras dari pengguna media sosial, salah satunya John Sitorus, yang menilai bahwa opini Ade justru menunjukkan kepanikan dari pihak terkait. Menurut John Sitorus, komentar tersebut memperkuat anggapan publik bahwa Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.